Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 137. Memanjakan istri. Mandi sekarang ya sayang, nanti kesorean, ajak Ervan. Iya bang, jawab Darlin yang begitu sangat malas untuk beranjak dari duduknya. Tubuhnya terasa sudah semakin berat. Ervan tersenyum kecil ketika melihat istrinya. Istri abang sekarang bingung ya kalau mau bangun, ucapnya tersenyum dan membantu istrinya berdiri. Darlin hanya diam dan mengerucutkan bibirnya mendengar ucapan suaminya. Ervan mencium bibir istrinya yang maju ke depan. Kenapa dicium? Protes Darlin. Adek minta, jawab Ervan. Abang, Darlin gak minta dicium. Darlin marah, ucapnya kesal. Jadi abang salah sangka ya. Kalau gitu kembalikan lagi ciuman yang tadi, Ervan berkata dengan memandang istrinya. Sudah, cepat kembalikan, ucap Ervan yang menghentikan langkah kakinya. Ih abang, Darlin kesal melihat suaminya. Dengan kesal ia mencium bibir suaminya. Sudah jangan lama-lama, Momi lagi bau ini gak mandi-mandi, Ervan berkata dengan menjauhkan hidungnya dari istrinya. Darlin hanya diam dengan melipat bibirnya ke dalam. Ervan tersenyum memandang istrinya yang begitu sangat menggemaskan. Pipi istrinya sekarang sudah berisi, membuat wajahnya tampak semakin menggemaskan. Ervan mandi bersama dengan istrinya. Ia memijat kaki istrinya dengan sangat lembut. Setelah selesai memijat kaki istrinya, Ervan mengusap sabun di kaki istrinya. Kalau mandi bagaimana cara gosok kaki? Tanya Ervan yang mengusap spons di kaki istrinya. Ya jangkau, mana yang bisa aja, dan menjawab pertanyaan suaminya dengan posisi menyandarkan punggungnya di bathtub. Ia begitu sangat santai dengan memejamkan matanya. Darlin begitu senang ketika suaminya sangat pandai memanjakannya. Ervan menganggukkan kepalanya. Pria itu mengusap punggung, tangan, dan semua areal yang ada di permukaan tubuh istrinya. Ervan tersenyum ketika istrinya bersuara halus saat dirinya mengusap sabun di tempat yang begitu sangat disukai istrinya. Mereka mandi menghabiskan waktu 1 jam di kamar mandi, dan kemudian barulah keluar dari dalam kamar mandi dengan tubuh yang terasa lelah namun segar. Ervan mengusap minyak zaitun di perut istrinya agar perut istrinya tetap bagus, kemudian meletakkan minyak kayu putih di punggung dan juga leher istrinya. Darlin hanya tersenyum ketika suaminya membuatnya seperti seorang boneka. Bang, tadi kenapa enggak gosokin gigi Darlin sekalian? Ucap Darlin memandang suaminya. Iya, besok giginya abang bantu sikatin, ucap Ervan. Pria itu begitu sangat menuruti apa yang dikatakan oleh istrinya. Darlin tertawa dan menggelengkan kepalanya. Canda bang, ucapnya. Beneran juga nggak apa-apa, ucap Ervan yang mencium bibir istrinya. Ini mau dipakaikan? Tanya Ervan yang menunjukkan benda berbentuk segitiga. Iya dipakai, kalau nggak dipakai nanti digigit semut, ucap Darlin yang membuat suaminya tertawa. Ervan duduk di depan istrinya dan memasukkan kaki istrinya ke dalam celana. Ia menaikkan celana yang berbentuk segitiga itu ke atas. Darlin baru tahu bang, ternyata kalau orang hamil itu nggak bisa untuk pasang celana, ucap Darlin. Ya gimana mau pasang celana sih dek, lihat jempol aja nggak bisa sepertinya. Darlin tertawa dan menganggukkan kepalanya. Sudah enggak kelihatan bang ujung jempolnya, keluh Darlin. Enggak apa-apa, pokoknya kalau pasang celana nggak bisa, abang yang pasangin. Abang kalau masalah pasang dan membuka paling mahir, ucap Ervan yang tersenyum. Iya, Darlin enggak perlu ragukan lagi kemampuan abang. Darlin tersenyum memandang suaminya.
Irfan tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Darlin lihat di video-video orang hamil itu bang, ada caranya supaya bisa pasang celana sendiri tanpa bantuan orang lain, ucap Darlin. Gimana? Tanya Irfan. Buat kayu kecil, kemudian dikasih paku, celananya disangkutin di situ. Jadi kalau misalnya mau pakai celana, tinggal ditarik aja kayunya naik ke atas. Kalau sudah bisa pegang sendiri, tinggal dilepaskan kayunya, ucap Darlin mempraktekkan seperti apa adegan di video yang ditontonnya. Irfan tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Kreatif ya sayang, ucapnya. Darlin menganggukkan kepalanya. Sudah cantik, ucap Irfan ketika sudah selesai memakai daster berwarna pink istrinya. Abang pakai baju dulu, ucap Irfan yang setelah selesai mengurus istrinya. Darlin menarik tangan suaminya dan meminta agar suaminya duduk di sampingnya. Irfan sudah bisa menebak apa yang diinginkan oleh istrinya. Pria itu mengulum senyumnya dan memposisikan istrinya di atas pangkuannya. Bila dirinya selesai mandi seperti ini, maka istrinya akan sangat senang mencium aroma tubuhnya. Apa setiap suami akan memperlakukan istrinya seperti ini bila lagi hamil? Tanya Darlin yang merasakan bahwa suaminya begitu sangat memperhatikannya. Bahkan hal terkecil apapun suaminya akan lakukan untuknya. Irfan diam ketika mendengar pertanyaan istrinya. Kata papa juga seperti ini, ucapnya. Darlin tersenyum dan memeluk suaminya. Kontrol besok katanya bakalan kelihatan, ucap Darlin. Iya, sudah gak sabar pengen lihat, ucap Irfan yang mengusap perut istrinya. Enggak ada orang, ucap Erika yang memandang meja sekretaris yang kosong. Kalau gitu langsung masuk aja, saran Aisyah. Nanti Bang Azam marah. Erika tahu bahwa ini kantor calon suaminya, sehingga dia tidak boleh sembarangan masuk. Ya nggak mungkin lah, Aisyah buka pintu ruangan abangnya. Assalamualaikum, ucap Aisyah yang berdiri di depan pintu. Waalaikumsalam, jawab Azam. Wajah Azam memucat seketika ketika melihat wajah kekasihnya yang muncul di belakang adiknya. Assalamualaikum, ucap Erika. Waalaikumsalam, Azam menjawab dengan terbata-bata. Pria itu begitu sangat gugup dan juga pusing ketika melihat Erika dan juga Aisyah yang datang ke kantornya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Erika masuk ke dalam ruangan yang diikuti oleh Aisyah. Kami datang ke sini sengaja nggak kasih tahu, soalnya kejutan, ucap Aisyah yang tersenyum. Azam berulang kali menelan salivanya dan merasakan degup jantungnya yang begitu sangat hebatnya. Saya permisi pak, ucap Raffi yang dengan sangat cepat berdiri dan meninggalkan ruangan milik bos serta sahabatnya tersebut. Raffi begitu tidak nyaman berada di dalam ruangan yang sudah memiliki hawa panas tersebut. Azam sedikit menganggukkan kepalanya. Raffi keluar dari ruangan dan memandang meja sekretaris yang dalam keadaan kosong. Ia berdiri di dekat meja sekretaris itu dan melihat ke dalam. Raffi tersenyum melihat Siska yang bersembunyi di kolong meja. Ketika dirinya merasa kondisi aman, Siska keluar dari persembunyiannya. Siska begitu sangat kaget ketika melihat Raffi yang berdiri memandangnya. Dengan wajah yang pucat, Siska berpura-pura terlihat sangat santai dan merapikan rambut serta pakaiannya. Lagi ngapain? Tanya Raffi. Cari gelang aku, Siska beralasan. Apa benar seperti itu? Tanya Raffi yang tersenyum penuh makna. Iya, jawab Siska. Di dalam ada calon istri Pak Bos. Apa kamu tahu calon istri Pak Bos datang? Tanya Raffi. Siska menggelengkan kepalanya. Karena enggak tahu, aku kasih tahu. Calon istri Pak Bos ada di dalam. Sediakan minum, ucap Raffi yang tersenyum dan kemudian pergi meninggalkan meja Siska. Siska begitu sangat kesal ketika mendengar pria itu mengerjainya. Aku lupa ngasih tahu,
Tolong jangan kamu yang mengantar ke dalam. Minta cleaning service. Kalau kamu yang masuk ke dalam, aku rasa itu baju udah enggak nutupin lagi bawahnya. Ingat ya, 2 orang cewek yang ada di dalam ahli bela diri semua. Kamu pasti enggak akan mampu menghadapinya. Jangankan 2, 1 yang kecil imut-imut itu pun kamu enggak akan bisa menghadapi. Raffi tertawa lepas meninggalkan Siska yang begitu sangat marah. Sampai sekarang aku masih memperjuangkan cinta aku dengan Azam. Bila nanti aku berhasil mendapatkannya, aku pastikan kau akan berhenti dari sini, ucap Siska yang memandang Raffi.